Salam sehat buat kita semuanya dan selalu semangat buat kita. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran ya, pemrograman pastinya menggunakan aplikasi Pascal, yaitu membuat program animasi sederhana pada program Pascal. Mari kita saksikan dan pelajari video pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan ya terapan dan implementasi dari materi kita di bagian prosedur dan function. Nah, Bapak akan coba ya menjelaskan salah satu contoh menggunakan program animasi. Nah, lebih tepatnya animasi loading ya. Nah, jadi kalau pernah kita lihat animasi loading itu bergerak ya dari kiri ke kanan sehingga nilai angkanya juga bertambah presentasinya ya. Nah, itu kita akan coba terapkan di sini. Nah, pada bagian ini Bapak akan jelaskan menggunakan Dev Pascal ya. Nah, anak-anak sekalian nanti bisa boleh mengikuti video ini ya untuk pembelajaran kalian di rumah, pastinya new source file ya. Nah, pada bagian ini tentunya seperti biasa kita akan memberikan dulu judul ya, judul program ini apa ya. Nah, kita katakan ini adalah judul program animasi ya, loading kita katakan. Nah, kemudian nanti di bagian utamanya kita tetap tempelkan uses CRT ya. Nah, jadi dasarnya anak-anak sekalian bahwa program utama ini adalah program utama. Nah, kita akan pisahkan dengan subprogram yang lain, ya. Nah, subprogram yang lain kita akan pisahkan di sini adalah program eh, prosedur, contohnya. Nah, jadi dalam hal ini anak-anak sekalian nanti bisa gunakan nama prosedurnya apa, ya. Nah, jadi contohnya kita gunakan dalam hal ini adalah prosedur ya awal kita katakan. Ya. Nah, prosedur awal bentuk umumnya seperti yang kalian lihat di kode program kita sebelumnya selalu menggunakan prosedur, nama prosedur dan ada kata begin dan end ya. Kemudian nanti di program utama jangan lupa nanti sebelum end titik, nah itu kita akhiri dengan read key ya. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak sekalian, jadi kalau ini kita jalankan pastinya ya harusnya berhasil ya. Nah, kita akan coba cek dulu, yang tampil adalah layar hitam ya. Nah, Bapak akan coba jalankan bisa menggunakan Ctrl F10. Jadi anak-anak sekalian bisa nanti hal ini juga berlaku untuk versi Android ya. Untuk versi Android menggunakan Pascal NID. Nah, itu bisa kalian terapkan nantinya. Tapi dalam hal ini Bapak jelaskan untuk versi Dev Pascal ya. Nah, jadi bagian ini Bapak akan coba jalankan. Bapak berikan namanya contohnya program animasi kita katakan ya. Nah, jadi nanti anak-anak sekalian bisa jalankan dan membuktikan tampilan layar kita itu kalau sudah sukses adalah layar hitam seperti ini ya, menampilkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penulisan kode program. Jadi anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan animasi, proses pergerakan tampilan outputnya nanti, nah ada baiknya Bapak akan jelaskan perhitungan ya layar monitor kita, ya layar monitor kita. Nah ini ada gambar. Nah, jadi gambar ini nanti menandakan layar hitam pada saat kita jalankan. Nah, pada saat kita mengatur posisi, nah kita sudah bercerita tentang Goto XY, ya itu tidak terlepas dari nilainya berapa ya. Nah, ini coba Bapak akan jelaskan nanti menggunakan salah satu bahasa program Goto XY ya. Nah, nanti dia perintahnya begini ya. Nah, di sini ada nilainya. Nah, di sini menandakan bahwa kalau disebutkan 10,5, nah ini menandakan nilai 10 itu menyatakan dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Berarti kalau panjangnya 10 berarti dia lebih tepatnya agak sedikit ke kanan ya, 10 angka ya. Nah, kalau 5 itu menyatakan barisnya, berarti pada baris yang kelima. Berarti kalau diposisikan kira-kira tepatnya di sini ya. Nah, itu dia untuk penjelasan definisi Goto XY. Jadi nilai panjang dari kiri ke kanan itu memiliki panjang dari 1 sampai 80 ya. Itu berada pada nilai angka yang di kiri ini ya. Sementara dari atas ke bawah menyatakan barisnya. Nah, itu panjangnya adalah 1 sampai 25 itu yang berada di kanan ini ya.
Nah, itu nanti supaya kalian bisa membandingkan bahwa ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y, menyatakan go to XY. Supaya kalian bisa mendefinisikan nanti panjang dan ukurannya ya. Nah, untuk itu dasarnya supaya kalian bisa memahaminya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak akan coba jelaskan bagaimana kalau kita membentuk suatu animasi dulu ya, animasi sederhana ya. Nah, jadi kita terapkan dengan menggunakan ya program perintah seperti ini. Nah, kita untuk menganimasikan sesuatu, kalian tidak terlepas dari sebuah variabel. Kita katakan variabel X. Ini nggak mesti harus X, boleh nilai yang lain ya. Nah, di sini Bapak buat nilainya adalah tipe data angka ya, angka bulat. Nah, kemudian nanti di bagian ini kita akan coba buatkan ya semacam perulangan ya for x titik 2 sama dengan kemudian 1 to 80 contohnya ya. Nah, kita tahu bahwa nanti ada sesuatu yang bergerak dari nilai 1 ya, dari nilai 1 ini sampai 80 panjangnya ya. Berarti dari atas ya pada baris yang pertama ya sepanjang 80 ke kanan. Nah, itu yang kita mau. Ini gimana? Nah, ini makanya kita buat perulangannya seperti ini ya. Kemudian nanti di dalamnya seperti umumnya kita buat begin dan end titik koma. Nah, tentunya kita akan terapkan dengan menggunakan goto XY. Nah, kita buatkan nilai yang berulang itu adalah si X pada bagian kiri ya. Berarti nilai yang akan berubah itu adalah secara umum nanti di horizontal ya. Ya, dari kiri ke kanan. Sementara ini pada baris yang pertama ya. Nanti kalian akan lihat sendiri hasilnya seperti apa ya. Kemudian right. Nah, kita akan coba buat dulu sama dengan begini. Oke. Nah, kita berikan delay misalnya 10 yang artinya ini mengatur kecepatan tampilan output ya. Akan mengatur kecepatan tampilan output sama dengan ini akan ditampilkan sebanyak 80 kali berurut ya pada baris yang pertama dan X ini akan bertambah-tambah. Nilai X inilah yang akan mencetak sama dengan ini sebanyak 80 kali dengan kecepatan 10 delaynya ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan coba buatkan perintah umum di dalam program utama ini nggak akan bisa jalan ya. Kalau kita jalankan, dia masih menghasilkan sesuatu yang blank. Kenapa? Karena setiap program utama yang akan dijalankan adalah yang ini yang saya select. Tapi yang ini belum dijalankan. Kenapa? Karena dia masih di dalam prosedur awal. Nah, untuk itulah kita akan coba jalankan di sini, ya. Tapi dalam hal umum kita bersihkan dulu layarnya supaya tidak mengganggu layar kita nanti. Nah, contohnya saja, Bapak panggil awal titik koma di sini, ya. Ini adalah nama prosedurnya karena di atas tadi awal kita buat, ya. Nah, kalau ini kita jalankan anak-anak, maka nanti akan terlihat sama dengan ya tercetak ya tertampil ya dalam kecepatan 10 delay tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, ini dia. Nampak ya? Itu menandakan pada baris yang pertama, berarti pada baris yang paling atas. Sebanyak 80 kali ya. Nah, jadi artinya itu dia posisinya nilai ya pada baris yang pertama. Seandainya saja posisinya ini berbeda, kita katakan contohnya ini Bapak ganti jadi 5, maka nanti dia agak sedikit ke bawah ditampilkan. Nah, seperti itu. Ya, atau berada paling bawah, kita katakan dia 24 lah kita katakan. Pasti di bawah kali. Nah, jadi kita lihat anak-anak ya. Nah, itu menandakan posisi ya dari atas ke bawah yang posisi yang Bapak select ini. Ya, berarti kalau nilai gota XY berarti ini adalah nilai Y-nya kan. Nah, tapi secara umum yang bertambah itu adalah dari sisi kiri ke kanan yang menandakan nilai si X di sini. Karena menurut penjelasan tadi bahwa kiri ke kananlah yang bertambah, ya kan? Tapi kalau atas ke bawah berarti si Y, nah itu nggak akan bertambah. Karena berada pada posisi baris yang kelima, sorry, baris yang ke-24 yang kita buat. Makanya kita atur posisinya dari sini ya. Nah, itu supaya anak-anak bisa memahami fungsi dari gota XY di dalam prosedur ini ya. Kemudian kita akan coba buat semacam posisinya berbeda, bisa nggak Pak contohnya? Nah, kita katakan kalau anak-anak sekalian, Bapak ingin membuatkan salah satu ya tempat ya posisi dari loading animasinya. Kita katakan contohnya dari 5 ke 75 kita katakan ya. Dari 5 ke 75. Sehingga pada bagian ini Bapak akan jalankan tentunya pada baris yang kedua supaya agak sedikit ke bawah ya.
Nah, tapi dalam hal ini, write ini Bapak nggak akan mencetak sama dengan, tapi hanya spasi kosong, tekan spasinya satu. Nah, tentunya dalam hal ini kan tidak ada yang ditampilkan, Pak. Ya jelas, karena di sini dalam hal yang kita tampilkan adalah spasi kosong saja. Nah, bagaimana seolah-olah supaya nanti ini menjadi pewarnaan, ya, setiap ya spasi yang kosong. Nah, jadi dalam hal ini di CLSCR pada bagian program utama, kalian bisa nanti buatkan di sini semacam suatu perintah, yaitu text background ya, text background. Nah, ini contohnya. Bapak buat yellow. Nah, sehingga nanti text background ini ya akan mencetak ya spasi kosong tadi pada baris yang kedua. Lihat. Nanti ada semacam ya spasi kosong. Nah, itu tercetak sebanyak berapa kali? Dari 5 ke 75. Ya, dari 5 ke 75. Kenapa? Karena posisinya dimulai dari 5 dan diakhiri pada 75. Ya, jadi sebanyak 70 perulangan ini yang akan diulang pada nilai X ya. Yaitu pada baris keberapa? Pada baris yang kedua. Ya, berarti kalau X ya di kiri, berarti si goto XY, berarti nilai si X yang ini, si Y yang ini, maka nanti yang setiap berulang dan bertambah adalah yang dari horizontal, dari kiri ke kanan. Tapi kalau nanti seumpama dua di sini, ini si X, pasti nanti dia dari ya atas ke bawah. Nah, terlihat nanti dia. Nah, panjang ya. Nah, ini dia dari atas ke bawah. Nah, jadi anak-anak supaya bisa meletakkan posisi variabelnya di mana, ya. Nah, itu tergantung posisi yang diminta. Misalnya Bapak buat tadi nilainya begini, ya, sudah pasti nanti posisinya adalah pada baris yang kedua, ya. Nah, berbeda seperti yang tadi, ya. Posisinya itu dia secara vertikal. Kalau ini kan secara horizontal ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di sini Bapak akan coba buatkan dulu sederhananya. Ini boleh kalian copy paste. Tujuannya nanti adalah untuk membuatkan salah satu tempat dari eh, animasi loading kita. Nah, kalau ini terlihat nanti ya, write-nya ada dua, maka nanti terbentuklah dua ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi anak-anak bisa melihat dengan tampilan seperti ini. Nah, kita akan menutup dari atas ke bawah. Ini bagaimana? Nah, kalian bisa nanti praktekkan contohnya, sorry, ini 5 tadi ya, 6. Kita akan buat perulangan yang tambahan yang lain. Contohnya, perulangan yang berikutnya, Bapak buat perulangan nilai X ya. Ini kita menyatakan secara vertikal ya. Kalau ini dia secara horizontal, maka kita akan buatkan dia secara vertikal. Nilai di sini sederhana saja kita buat dari 2 ke 6. Berarti ada sebanyak 4 ya baris yang akan dilakukan ya. Nah, jadi nanti kita akan terapkan seperti ini anak-anak. Nah, jadi sama halnya seperti prinsip yang di atas, hanya saja nilai yang bertambah atau yang diulang itu adalah berbeda ya. Kalau di sini kita buat contohnya pada posisi 5 yang menandakan dimulai pada nilai yang kelima dari kiri ke kanan, maka ini juga 5 kita buat ya, supaya rapi ya. Kemudian X yang diulang adalah ini. Nah, coba kita lihat nanti dan kita akan cetak juga spasi kosong. Nah, dalam hal ini Bapak gunakan delay yang sama 10 ya. Nah, jadi nanti anak-anak sekalian ya, begitu ini dijalankan, maka akan terlihat nanti ada satu posisi dari kiri yang menutup ya. Nah, ini sudah tertutup dia. Kenapa? Karena di posisi 5 kan. Nah, ini dari sini kalau kita hitung sampai 5. Nah, yang diulang itu adalah dari atas ke bawah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak dari 2 ke 6. Itu menandakan. Nah, tinggal yang dari sisi kanan. Dari sisi kanan kalian tinggal copy paste aja. Ya, dari copy paste, hanya saja di sini adalah diakhiri dari 75 ya, karena tadi di sini berakhir di perulangan kita panjangnya 75, maka nanti kita mulai dari 75 ya, kemudian koma X ya. Nah, sehingga nanti uh, bentuk dari bingkai atau kotak kita, nah itu sudah tertutup. Nah, ini dia ya. Nah, jadi sangat sederhana sebenarnya kalau kalian sudah paham dari peletakan posisi ya. Nah, itu dari posisi yang diulang nilai perulangannya atau variabelnya ya. Nah, jadi bagian ini kita anggap sudah clear, berarti prosedur yang pertama sudah ya. Nah, jadi kita masuk ke prosedur yang kedua. Nah, ini kita buat nanti eh, ini tadi di atas kita buat keterangannya adalah program prosedur 1 ya. Kita bisa tambahkan ini adalah bagian dari program prosedur yang kedua. Nah, contohnya di sini Bapak buat adalah program prosedur yang kedua.
Nama prosedurnya boleh kita buat contohnya prosedur loading. Nah, kali ini kita buat namanya loading ya. Oke. Kemudian bentuk umumnya jangan lupa kemudian n titik koma ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan menggunakan loading ya. Jadi artinya anak-anak kita akan mengisi loadingnya itu di mana? Di dalam kotak ini. Di dalam kotak ini. Jadi kita buatkan nanti sederhana saja supaya nanti anak-anak bisa mengerti bagaimana cara membuat konsepnya ya. Nah, jadi kita akan coba buatkan, pastinya dalam hal ini kita tidak terlepas dari variabel ya. Kita katakan variabel si x ya. Nah, sama aja kita buatkan. Boleh sebenarnya yang lain. Dalam hal ini Bapak mudahkan supaya nilai variabelnya disamakan aja ya. Oke, kemudian nanti perulangannya adalah kita buat for x titik 2 sama dengan. Nah, kalau perulangannya ini kita lihat tadi ini adalah bagian dari panjang 5 ke 75. Coba kita lihat anak-anak, ini 575. Berarti posisi dari loading itu harus berada di antara 5 ke 75. Berarti bisa aja dari 10 ke 70 atau dari 3 ke 74 atau 73 ya. Nah, itu tidak terlepas dari sini. Kalau enggak nanti ya desain dari animasinya terlihat kurang menarik ya. Nah, untuk itu kita buat nilainya dari contohnya 10 ke 70. Nah, itu maksudnya. Ya, supaya kita buatkan nanti animasinya berada di dalam kotak tadi ya. Nah, kita buatkan di sini do, kemudian begin, kemudian n titik koma ya. Nah, dalam hal ini kita tetap melakukan goto xy, meletakkan posisinya pada baris keberapa ya. Nah, jadi anak-anak sekalian sebelum Bapak terangkan ini, nah tentunya kita lihat dulu tampilannya ini. Nah, jadi anak-anak tadi kita mulainya pada baris yang kedua di sini ya kan. Berarti tersedia kosong dari baris yang ketiga, 4 dan 5, benar kan? 3, 4, dan 5 ini menandakan ruang yang kosong. Jadi kita bisa meletakkannya contohnya pada baris yang keempat supaya tidak terlalu rapat antara baris 3 dan 5 di sini ya. Nah, untuk itu kita buatkan saja goto xy-nya yaitu pada nilai x, 4 ya. Nah, setelah itu nanti kita akan cetak ya ruang spasi kosong dan kita akan buat delay-nya agak sedikit lambat ya. Contohnya 100. Nah, jadi anak-anak nanti dengan kita terapkan begini ya, nanti akan ada ya animasi yang bergerak setelah diikuti animasi yang program prosedur yang pertama. Nah, tadi kan kita sudah gunakan ini, yaitu prosedur loading. Nah, jadi cara pemanggilannya bagaimana? Cara pemanggilannya tetap pada program utama. Nah, ini tadi prosedur awal, benar ya? Nah, jadi di bagian ini kita gunakan contohnya adalah text background supaya agak sedikit berbeda ya. Kita akan bedakan. Nah, sebelum kita panggil ya prosedur animasi kita bedakan dulu. Contohnya ini kita buat nama text backgroundnya kita buat aja contohnya warna yang lain ya. Boleh angka contohnya 2 dari 1 sampai 16 ya. Sorry, dari 1 sampai 15 kalau tidak salah itu ya. Nah, nanti kalian bisa masukkan angka boleh ya. Nah, contohnya baru di sini baru kita panggil nama prosedurnya adalah loading ya. Ini dia loading. Nah, jadi nanti ketika ini dijalankan anak-anak maka akan terlihat seperti ini. Nah, maka nanti akan ada sesuatu yang bergerak berada di dalam kotak tersebut sebanyak ya dari nilai berapa? Dari nilai 10 ke 70 perulangan tersebut. Benar ya? Nah, yang artinya ini tadi batasnya 5. Jadi kalau di sini 10, ini dia menandakan perulangan dari mulai dari 10 sampai ke 70. Nah, ini tadi supaya anak-anak bisa memahami bagian tersebut ya. Nah, jadi di bagian ini anak-anak sekalian nanti ya itu tadi loadingnya sudah bergerak tuh. Nah, itu angkanya bagaimana, Pak? Bisa nggak kita tampilkan angkanya? Biasanya kan ada loading dari 30%, meningkat lagi jadi 40, begitu seterusnya sampai dia 100% ya. Nah, supaya lebih menarik lagi tampilan punya kita ini. Nah, jadi supaya kita bisa terapkan hal tersebut, maka bisa kita buatkan contohnya saja pada goto XY yang berbeda. Nah, goto X yang berbeda. Contohnya saja anak-anak, kalau kita lihat tadi posisinya adalah di 4. Kita mau buatkan di atas contohnya atau di mana? Nah, kita mau buatkan di atas contohnya. Berarti
kita buatkan contohnya di 2 ya, tepatnya pada yang bagian bingkainya tadi. Nah, kalian bisa atur nanti berarti ini berada posisi yang di atas. Kemudian nanti kita bisa gunakan right. Nah, ini ada kata loading seperti ini. Nah, ini dulu sementara ya, supaya nanti anak-anak bisa mengetahui posisinya di mana ya. Nah, jadi artinya ini, sorry, ini bukan X ya, tapi ini kita menandakan panjangnya dari 10 ke 70, supaya kira-kira berada di tengah. Kita buatkan saja ini 30, bukan X ya, tapi menandakan kalau X nanti ini loadingnya ini akan terulang nanti seterusnya ya. Nah, jadi kita buatkan di sini contohnya 30 ya. Nanti kita lihat posisinya berada di tengah atau belum ya. Kita coba jalankan. Nah, ini loadingnya sudah muncul, ya. Nah, hanya saja kita mau loadingnya di sini ada nilai angka yang bertambah ya, seiring dengan animasinya muncul. Nah, kalian bisa tambahkan nanti semacam sesuatu yang diulang, tapi kita harus perlu bantuan variabel, ya. Nah, variabel di sini kan hanya satu. Jadi kita misalnya bisa buatkan nilai variabel A kita katakan ya. Nah, A ini kita buat dulu nilai awalnya berapa. Ya, A ini kita buat dulu nilai awalnya berapa. Contohnya saja, ya kita akan buatkan di dalam ini nilai awalnya adalah eh, kita buat gak sembarangan ya anak-anak ya. Karena kan kita hitungin di sini adalah 10 sampai 70. Berarti berapa yang kurang nilai awalnya di sini? Ya. Kalau dia ingin mencapai 100%, berarti di sini ini aja ada panjangnya 70. Berarti yang kurang adalah 30 kan. Jadi kita mulai nilai awal 30 supaya bisa mencapai ya loading 100% ya. Nah, untuk itulah kita bisa tampilkan nanti setelah loading ya, kita boleh tampilkan nanti di sini ya A tambah X, koma, baru kita tampilkanlah simbol persen ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ini kita buat nilai A-nya A saja, berarti dia nanti bakalan 30 terus. Ya, contoh ya kita coba jalankan dulu ya. Nah, jadi anak-anak nanti lihat, di situ loadingnya akan terlihat angkanya sudah bertambah-tambah ya. Begitu nanti animasi selesai, berarti ini sudah mencapai 100. Nah, itu maksudnya ya. Nah, inilah supaya anak-anak bisa memahami. Tapi kalau seandainya ini nggak kita bantu dengan variabel, hanya X saja, coba kita lihat, hanya X saja, pasti dia hanya mencapai bagaimana? Kita lihat sendiri, angkanya nanti nggak akan pas dia mencapai nilai 100, ya. Tapi melainkan nilai berapa di sini? 70. Nah, itu dia. Nah, untuk itulah kita buat, karena di sini panjangnya sebanyak 70, nilai variabel A kita perlu bantuan supaya bisa kita tambahkan di sini. Berarti A tambah X. Sehingga X itulah nanti yang bertambah-tambah. Benar ya? Nah, itu dia supaya anak-anak bisa memahami ya dari mana konsepnya ini berasal. Nah, jadi dengan demikian berarti konsep animasi ini sudah selesai, ya kan? Nah, jadi nanti kalau anak-anak bisa terapkan ke contoh yang lain, misalnya sebagai referensi kalian, silakan saja ya. Nah, jadi ini sudah selesai anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian mau terapkan contohnya saja pada baris yang lain, kita buat contohnya baris yang ke-8, seolah-olah kita mau tekan sembarang tombol nih. Misalnya di sini kita buat press any key. Jadi seolah-olah kita akan masuk ke lembaran yang lain, kita katakan, ya kan? Nah, silahkan ya. Tapi ini konsepnya kalau anak-anak sekalian sudah memahami bagiannya gini, Bapak rasa nanti ya untuk seterusnya pasti tidak ada kendala karena kalian sudah dimampukan sebagai referensi dalam materi ini ya. Nah, jadi nanti ini kalian bisa terapkan ya anak-anak sekalian ya. Jadi press any key. Jadi kalau kita tekan ini pasti ya programnya keluar. Tapi kalau kalian mau gunakan animasi yang lain, berarti kalian bisa tambahkan lagi nanti di sini adalah program prosedur 3 ya. Ini kan masih 2 prosedur. Jadi kalian bisa nanti gunakan prosedur 3, prosedur 4 dan seterusnya sehingga terjadilah suatu program yang menarik ya. Nah, itu dia anak-anak sekalian, Bapak rasa nanti dari konsep ini kalian bisa terapkan sebagai referensi kalian untuk ya semacam suatu acuan ya untuk menciptakan suatu program-program yang lebih menarik dari ya bahasa Pascal. Oke anak-anak ya. Nah, inilah pertemuan kita hari ini sebagai pengayaan materi buat kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk kebutuhan kalian dan pembelajaran kalian. Demikian materi kita. Jadi anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke ya. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.